Assalamualaikum pengunjung sekalian. Sudahkah Anda lapor SPT tahunan? Bagi Anda yang punya NPWP Badan, sudahkah Anda selesai melaporkan SPT Badan untuk tahun pajak 2019 kemarin? Karena jangka waktunya akan segera berakhir, tanggal 30 April 2020. Pada video sebelumnya, terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2020, bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan sebagainya, diberikan kemudahan bagi mereka untuk tidak wajib melaporkan atau melampirkan laporan keuangan. Tentu hal ini akan menguntungkan karena bagi wajib pajak yang belum selesai untuk membuat laporan keuangan, diberikan waktu nantinya setelah periode April ini berakhir, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni untuk melakukan pembetulan dengan melampirkan laporan keuangan dan lampiran SPT lainnya yang diperlukan. Pada video tutorial kali ini, dapat mengikuti tutorial yang saya berikan agar Anda bisa melaporkan SPT tahunan tanpa harus tergesa-gesa dengan memanfaatkan fasilitas per 06 tahun 2020. Oke, ikuti ya. Langkah pertama bagi Anda yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, Anda harus mengajukan dulu pemberitahuan kepada KPP melalui menu info KSPP pada DJP Online. Jadi Anda harus login dulu ke dalam aplikasi DJP Online, bisa masuk ke dalam menu layanan, kemudian Anda cari menu info KSWP. Anda buka menu tersebut. Pada menu info KSWP, Anda scroll ke halaman paling bawah. Pada bagian menu profil pemenuhan kewajiban saya, Anda klik pilihan di sini untuk keperluan, kemudian Anda pilih pemberitahuan penyampaian SPT tahunan 2019 dengan lampiran yang disederhanakan sesuai dengan per 06 tahun 2020. Anda klik di sini. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Lembar informasi permohonan yang isinya adalah atas wajib pajak ini memberitahukan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dengan menggunakan lampiran yang disederhanakan. Menu ini fungsinya adalah sebagai pengganti permohonan yang diajukan secara tertulis kepada KPP. Untuk mengajukan pemberitahuan ini, Anda scroll lagi ke bawah, kemudian Anda klik tombol submit. Nanti akan muncul kotak dialog, apakah data permohonan Anda sudah benar? Jika sudah benar, Anda klik ya. Oke, akan muncul kotak dialog lagi. Permohonan pemberitahuan penyampaian SPT tahunan 2019 dengan lampiran yang disederhanakan, saudara telah diterima. Nomor BPS-nya untuk permohonan tersebut adalah ini. Jadi Anda sudah bisa menggunakan fasilitas laporan SPT dengan formulir yang disederhanakan dan lampiran yang lebih simpel. Anda klik OK. Berikutnya Anda sudah bisa lanjut untuk mengisi SPT atau melaporkan SPT Anda. Jadi dari menu KSWP ini saya kembali ke menu DJP Online. Untuk kembali ke DJP Online Anda bisa klik atau ketik langsung di alamatnya DJP Online. Kemudian Anda klik lapor. Kemudian saya memilih untuk lapor dengan menggunakan e-form. Yang pertama pada menu e-form ini saya klik buat SPT, kemudian saya pilih tahun pajak 2019, status SPT normal, kemudian saya klik kirim permintaan. Saya langsung buka aja. Baik, ini adalah SPT-nya, kemudian untuk isian di sini saya lengkapi dulu. Kemudian periode pembukuannya. Oke, kemudian saya lanjut ke bagian induk lanjutan. Pada bagian induk lanjutan ini, saya tidak mengisi apa-apa karena PPh-nya hanyalah PPh final semua. Kemudian pada bagian halaman induk lanjutan ini, Anda dapat mengisi tempat pembuatan SPT-nya. Kemudian nama pengurusnya. Kemudian setelah Anda selesai mengisi nama lengkap dan NPWP pengurusnya, Anda bisa lanjut ke bagian transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Saya pilih yang lampiran 8A 6 non-kualifikasi. Saya klik buka halaman. Nah, lampiran inilah yang berfungsi untuk menggantikan laporan keuangan yang seharusnya dilampirkan pada SPT tahunan. Untuk mengisi ini cukup mudah, karena di sini
Saya hanya perlu mengisi sebagian saja. Nanti untuk lengkapnya pada SPT pembetulan. Jadi saya langsung isi aja pada bagian neraca. Misalkan kasnya ada 10 juta. Kemudian modal saham juga 10 juta. Oke, untuk yang penjualan bersih atau bagian-bagian dari laporan laba rugi tidak saya isi terlebih dahulu. Saya biarkan kosong aja. Nanti pada waktu pembetulan saya isi. Jika sudah, saya klik kembali ke halaman induk atau klik tombol sebelumnya. Kemudian saya lanjut ke lampiran 6. Pada lampiran 6 ini adalah daftar penyataan modal dan daftar utang. Kalau ada, diisi. Kalau nggak ada, lanjut ke lampiran 5. Pada lampiran 5 bagian A diminta untuk daftar pemegang saham dan pemilik modal. Saya isi di sini. Kemudian ada daftar susunan pengurus dan komisaris pada bagian B di lampiran 5. Kemudian setelah dari lampiran 5, saya lanjut ke lampiran 4. Pada lampiran 4 ini adalah lampiran yang berisi terkait data PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk PPh final di wajib pajak ini terutang PP23 sebesar 0,5%. Jadi saya isikan di sini untuk PP23-nya atau PPh final 0,5%-nya. Ngisinya di sini pada nomor 14 jenis penghasilan lainnya. Kemudian untuk yang tidak termasuk objek pajak tidak ada datanya. Jika sudah selesai, saya lanjut ke lampiran 3. Lampiran 3 ini berisi kredit pajak, tidak ada. Kemudian pada lampiran 2 ini berisi harga pokok pembelian, termasuk biaya-biaya operasional. Seharusnya ada, cuman karena laporan keuangannya belum jadi, saya lewati dulu. Lampiran 1 ini ada perhitungan fiskalnya. Ini saya juga biarkan kosong aja. Saya lanjut ke halaman induk lanjutan. Pada halaman induk lanjutan, tadi sudah saya isi. Saya lanjut ke bagian submit. Untuk bagian unggah lampiran, di sini diminta untuk mengunggah laporan keuangan, padahal wajib pajak belum selesai untuk mengerjakan laporan keuangannya. Jadi kira-kira apa yang harus diupload? Jadi intinya yang harus diupload di sini adalah file dokumen berupa file dengan jenis PDF agar aplikasinya atau e-formnya bisa lanjut untuk melaporkan atau mengirimkan SPT-nya. Saya upload contohnya di sini ada laporan berupa neraca cara sederhana. Ya, seperti inilah kurang lebih dalam format PDF. Pada bagian bawah, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Anda masuk lagi ke email Anda, kemudian cek di inbox. Harusnya ada kode verifikasi atau token di situ. Anda copy tokennya, kemudian kembali ke e-form dan Anda paste di sini untuk kode verifikasi. Submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Ya, selesai untuk pengerjaan e-form. Baik SPT normal untuk SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 sudah selesai untuk dilaporkan. Bukti lapornya sudah masuk di email dan sudah ada di akun DJP Online. Seperti ini. Jadi Anda sudah selesai untuk melaporkan SPT tahunannya dan Anda punya waktu 2 bulan lagi untuk melakukan SPT pembetulan dengan melampirkan laporan keuangan yang sudah selesai dikerjakan dan lampiran lain yang diperlukan seperti daftar penyusutan dan lain-lain sebagainya. Batas penyampaian pembetulannya nanti terakhir tanggal 30 Juni 2020. Cukup banyak waktu. Semoga bermanfaat dan jika ada kesulitan silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam.